Lu Yun dengan mudah melewati lantai 7 pagoda Prajna. Keraguan-raguan dan keraguan tidak ada baginya. Ia tidak pernah meragukan kekuatan dan kemampuannya sendiri, juga tidak ragu-ragu dengan pilihan yang diambilnya. Jadi baginya, level ini hanyalah hal yang mudah, tidak sedikit pun sulit. Puncaknya adalah puncak pagoda Prajna, kata Lu Yun sambil melihat ke arah tangga menuju puncak, tapi dia sudah menginjaknya. Pemandangan di depannya membuat Lu Yun tercengang. Selain fakta bahwa lantai paling atas jauh lebih kecil dari lantai lainnya dan dikelilingi oleh patung Buddha, tidak ada perbedaan lain. Keledai botak seperti emosi bekerja keras untuk memanjat hanya untuk menaruh dupa pada patung Buddha ini. Lu Yun melihat ke arah pembakar dupa yang diletakkan di depan patung Buddha dan mengeluh. Sialan, kok bisa yang lain roboh? Lu Yun melihat patung Buddha di tengahnya. Saat ini, suara RH terdengar di benak Lu Yun, kakak-kakak. Aku. Tunggu sebentar, RH, simpan bagianmu yang dilecehkan itu untukku. Jangan biarkan itu menetes ke jiwaku. Lu Yun berhenti dan berkata. Suara isapan di benaknya membuat seluruh tubuh Lu Yun menggigil. Dia tidak tahan untuk mengeluh, aku tidak menyangka kalian Chaos Bloodworms begitu menyukai patung Buddha. Setelah memilahnya, RH buru-buru menjelaskan, saudaraku. Bukan itu yang kamu pikirkan. Patung Buddha ini menjijikkan bagi anjing, apalagi klan cacing darah kebanggaan kita. Tapi peninggalan yang tersembunyi di patung Buddha ini sangat penting bagi kita cacing darah klan. Tonik yang bagus. Berapa ganti ruginya? RH, setelah berpikir sejenak, RH memberikan metafora yang sangat relevan, ini setara dengan cara kalian manusia memakan 3 kilogram pinggang domba dalam sekali makan. Lu Yun melihat sekeliling dan sekilas, setidaknya ada selusin patung Buddha di sini. Jika kamu memakan semua ini, kamu tidak akan meledak dan mati. RH menelan seteguk air liur dan berkata, bagaimana mungkin? Saudaraku, kamu meremehkan perut Chaos Bloodworm kami. Apalagi, saudaraku, selama peninggalan ini masih ada, kamu tidak bisa menaklukkan pagoda Prajna ini. Kalimat ini membangkitkan minat Lu Yun, apa maksudnya ini? RH. Saudaraku, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Berhenti bicara omong kosong, bicaralah dengan cepat. Oh, saudaraku, aku berani bertanya lagi, apakah kamu tahu senjata pembatasnya? Senjata pembatas. Benda apa itu? Apakah itu lebih kuat dari senjata magis dan senjata abadi? Lu Yun bertanya. Kedua hal ini seperti pagoda Prajna di satu saat, dan senjata pembatas di saat lain. Lu Yun bahkan curiga orang ini hanya mencarinya untuk bersenang-senang. Tentu saja, senjata dunia lahir dari asal mula dunia atas. Bagaimana senjata buatan manusia ini bisa melihatnya? RH menjelaskan, dan hanya ada 6 senjata dunia di seluruh dunia atas. Itu semua. 6 potong. Banyak sekali. Berapa banyak? Saudaraku, apakah kamu bercanda? Hanya ada 6 di seluruh dunia atas, dan kamu sebenarnya mengatakan itu terlalu banyak. Cuma bercanda, ayo hidupkan suasananya. Kata Lu Yun sambil tersenyum. RH memutar matanya dan berkata, 6 senjata pembatas ini didistribusikan di setiap benua, pagoda Prajna di tanah Donglai, istana surgawi di tanah Nanyu, kun jahat skala darah di tanah angin barat, dan pagoda Prajna di tanah angin barat tanah dingin utara. Menara Suan Binghan. Tidak, RH, tunggu sebentar, jumlah informasinya agak banyak, tolong izinkan saya memperlambatnya sebentar. Lu Yun berkata sambil memegangi kepalanya. Nama-nama familiar ini masih melekat di benaknya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Gu Tianting adalah yang disebut senjata pembatas. Yang lebih keterlaluan lagi adalah kun jahat skala darah Deng Tuzi juga merupakan senjata pembatas. Binatang rohani, mengapa dia menjadi senjata pembatas dalam sekejap mata? Sebagai perbandingan, hanya pagoda Prajna yang lebih mudah diterima orang. Sebagai senjata dunia, mengapa istana surgawi ini menjadi begitu bobrok? Bukankah ini ciptaan asli dari dunia atas? Saudaraku, coba pikirkan, surga di dunia atas telah runtuh seperti ini, bagaimana mungkin kamu masih punya waktu untuk mengurus hal-hal lain? Apalagi, kemunduran dan kemunduran surga kuno tidak sesederhana yang terlihat di atas. Ada banyak hal yang tidak diketahui yang tersembunyi di dalamnya. Teruskan, apa rahasianya? Apa rahasianya? Saya tidak tahu tentang ini. Tidak ada satupun dalam ingatan jiwa yang saya serap. Hanya itu yang saya tahu. Dan sebagian besar jiwa yang saya serap berasal dari Donglai, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang benua lain. Apa yang terjadi dengan kun iblis skala darah? Lu Yun bertanya. Ini, dunia luar mengatakan bahwa itu adalah binatang spiritual Deng Tuzi, tetapi itu tidak benar. Ada binatang spiritual Deng Tuzi lainnya, yang merupakan salah satu dari 4 binatang buas di zaman kuno. Sedangkan yang lainnya, aku tidak tahu banyak tentang mereka. Kata RH. Sama saja kalau kamu tidak mengatakannya. Kamu sudah lama menggumamkan perasaanmu dan sekarang kamu kesepian. RH, lalu apa 2 senjata pembatas lainnya? Aku juga tidak tahu. Tidak ada catatannya juga. Kamu sengaja melakukannya. RH, Lu Yun sekarang sangat ragu kalau RH akan marah padanya lagi. Ada pelajaran dari dunia ini.
Saudaraku, aku benar-benar tidak tahu. RH buru-buru menjelaskan, hanya itu yang aku tahu. Lalu bagaimana cara menaklukkan pagoda Prajna ini? Kamu harusnya tahu ini kan? Saya tahu ini. RH berkata cepat, pertama-tama, kita harus menghancurkan semua patung Buddha ini. Biarkan patung-patung itu menjadi benda tanpa pemilik dan tidak lagi berada di bawah kendali agama Buddha. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Apakah pagoda Prajna sekarang dikendalikan oleh orang tua botak? Tidak mungkin Xuan Wu, kan? Itu tidak benar, saudaraku, yakinlah. RH berkata, pengendalinya sebelumnya sudah lama meninggal, yaitu keledai botak tua di depanmu yang bahkan memecahkan patung Buddha. Alasan utama mengapa patung Buddha ini perlu dipecah adalah karena keberadaan patung Buddha tersebut menjadikan pagoda Prajna sebagai objek Buddha. Ya, meskipun aku mendengarnya, sepertinya aku tidak mendengarnya, tapi aku percaya padamu. Kata Lu Yun sambil melambaikan tangannya di depannya. Hanya ada beberapa suara pecah, dan lebih dari selusin peninggalan emas berguling ke tanah. Lu Yun melambaikan tangannya, dan semua relik itu menghilang ke alisnya dan tiba di depan RH. Saat ini, pagoda Prajna berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Gambar dewa dan Buddha di dinding setiap lantai mulai terkelupas, dan cahaya Buddha yang memancar dari luar juga mulai menghilang. Xuan Wu, yang terbang dari kejauhan dengan penuh kegembiraan, membuka matanya lebar-lebar saat melihat pemandangan ini. Dua garis air mata panas mengalir di pipi tipisnya, dan kegembiraan di hatinya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lu Bian, aku benar-benar melihatmu kan? Haha, menurutnya, Lu Bian mau tidak mau naik ke puncak pagoda Prajna, dan bahkan membiarkannya mengambil alih pagoda Prajna. Tapi ketika Xuan Wu terbang di depannya, ekspresi gembira di wajahnya langsung membeku. Karena dia melihat Lu Bian yang telanjang dan duduk bersila di depan pagoda Prajna. Ini, apa yang terjadi? Pikiran Xuan Wu sekarang penuh dengan tanda tanya. Jika Lu Bian di luar, lalu siapa yang ada di dalam pagoda Prajna, dan siapa yang memanjat menaranya? Siapa yang sekarang menaklukkan pagoda Prajna? Xuan Wu menamparkan Lu Bian yang sedang bermeditasi. Namun detik berikutnya, ribuan cahaya Buddha keluar dari tubuh Lu Bian, langsung melarutkan telapak tangan cahaya Buddha Xuan Wu. Amitabha, kata Lu Bian. Ketika pemandangan ini terlihat di mata Xuan Wu, itu sama mempesonanya dengan kemunculan Buddha hidup di dunia ini. Siapa kamu? Xuan Wu dapat dengan jelas merasakan bahwa orang di depannya jelas bukan Lu Bian, dan aura yang dikeluarkan oleh orang ini masih mencapai negeri dongeng Luo Jin besar. Nama biksu tua itu adalah Zikong. Wajah Lu Bian yang tanpa ekspresi dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan saat dia berkata, ini aku. Lu Bian, kepala biara tua Xuan Wu. Selamatkan, selamatkan aku. Saat Lu Bian berbicara, cahaya keemasan bersinar dari ketujuh lubang. Xuan Wu langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak, Lu Bian. Saya di sini untuk membantu Anda. Sosoknya bersinar, dia mendatangi Lu Bian dan menamparkan bagian belakang kepala Lu Bian yang telanjang. Lu Bian langsung pingsan, tetapi cahaya Buddha di tangan Xuan Wu tidak menghilang, malah menjadi lebih melimpah, hampir menutupi seluruh kepala Lu Bian. Saat cahaya Buddha menghilang, Lu Bian membuka matanya lagi. Kedalaman dan ketenangan matanya menunjukkan identitasnya. Xuan Wu buru-buru membungkuk hormat dan berkata, Xuan Wu, kepala biara generasi ke-15 di Kuil Zunbo, silakan temui kepala biara Zikong. Lu Bian, atau lebih tepatnya Zikong, mengangguk dan berkata, ayo pergi. Cepat keluar dari sini. Tapi, ada pencuri yang mencoba mengendalikan pagoda Prajna sekarang. Bukankah kita menghentikannya? Kata Xuan Wu dengan bingung. Zikong mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Amitabha. Semuanya telah ditentukan sejak lama. Apa yang ada di menara saat ini adalah tubuh dewa dan iblis generasi saat ini. Apa? Tubuh para dewa dan iblis. Bukankah dia seharusnya berada di selatan tanah Donglai? Bagaimana bisa? Wajah Xuan Wu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, kalau begitu kita tidak perlu pergi, ini dia untuk membunuh dewa dan iblis. Sungguh kesempatan sekali seumur hidup. Segera setelah dia selesai berbicara, seluruh ruangan mulai bergetar hebat, dan cahaya Buddha di pagoda Prajna benar-benar lenyap, digantikan oleh api panas yang merusak dan bahkan membakar ruang tersebut, menyembur keluar dari pagoda Prajna. Tidak bagus. Zikong mengerutkan kening dan mengambil Xuan Wu seperti ayam. Dia dengan cepat melafalkan pepatah Zen di mulutnya dan ruang di depannya runtuh. Zikong tidak berani ragu sejenak dan langsung terjun. Saat keduanya menghilang, dua pilar api muncul bersamaan di langit di bawah tempat mereka berdiri, dan keduanya bertabrakan di udara. Ledakan yang dihasilkan langsung membuat lubang besar di angkasa. Lu Yun yang berada di puncak pagoda Prajna tercengang saat melihat pemandangan ini. Kapan ruang angkasa menjadi begitu rapuh? Suara RH terdengar di benakku. Saudaraku, ini adalah salah satu kemampuan pagoda Prajna. Mau tak mau ia membentuk ruang pelatihan khusus yang berbeda sesuai dengan kemampuan tuan rumah yang tersimpan di menara. Dari sinilah datangnya cobaan yang ditinggalkan oleh keledai botak tua yang Anda lewati sebelumnya. Kedua, kemampuan yang disimpan di menara dapat dilepaskan dalam bentuk ganda untuk menyerang dan bertahan. Petik 2. His. Lu Yun menarik napas dan berkata,
Anak baik. Kamu sangat kuat. Setelah ia menaklukkan pagoda Prajna barusan, ia begitu saja melepaskan api aneh tersebut, namun ia tidak pernah menyangka pagoda Prajna akan langsung menyerap api aneh tersebut. Terlebih lagi, tanpa sepengetahuan Lu Yun, dia menyerang Xuan Wu dan Zikong dengan penuh spiritualitas. Itu tidak benar, saudaraku. Pagoda Prajna ini juga merupakan senjata pembatas. RH menelan relik terakhir ke dalam perutnya dan berkata, pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya mengambil pagoda Prajna? Artefak dunia ini sepertinya tidak cocok dengan dunia gunung api saya, jadi saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Lu Yun baru saja mencoba lagi. Meskipun dia menaklukkan pagoda Prajna, dia tetap tidak bisa membawanya ke dunia gunung api. Saudaraku, kamu akan mengetahuinya ketika kamu keluar dari pagoda Prajna. RH berkata sambil tersenyum, kamu pasti akan terkejut. Oke, RH, sekarang sayapku sudah keras, berikan pada kakakmu agar aku bisa bermain tebak-tebakan. Berbicara tentang pemikiran Lu Yun, pagoda Prajna langsung memindahkannya keluar. Begitu kakinya menyentuh tanah, Lu Yun membeku di tempat. Ledakan, guntur yang keras merobek langit yang gelap. Lu Yun sangat akrab dengan perasaan bisa bergerak sesuka hati. Sekarang di ruang ini, dia seperti berada di dunia api. Hanya dengan beberapa gerakan, Anda dapat menghancurkan dunia. Hei, apa kabar, kakak? Suara RH terdengar lagi. Lumayan, saya tidak menyangka menaklukkan pagoda Prajna akan memiliki efek samping. Lu Yun mengangguk puas. Di dalam kuil Son Boji. Wajah keriput Xuan Wu penuh ketakutan. Jika Zikong selangkah lebih lambat sekarang, dia mungkin akan berubah menjadi abu. Setelah ketakutan, Xuan Wu menjadi khawatir lagi. Tubuh para dewa dan iblis sudah menakutkan, tetapi sekarang dia telah mendapatkan senjata pembatas seperti pagoda Prajna, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Seolah melihat kekhawatiran Xuan Wu, Zikong di sampingnya berkata, Xuan Wu. Jangan panik, ini adalah bencana yang pasti akan kita dan umat Buddha lainnya derita. Kepala biara Zikong, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tubuh para dewa dan iblis sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang setelah ada pagoda Prajna, ia bahkan lebih merajalela. Amitabha, itu benar, tapi itu tidak benar. Meskipun pagoda Prajna sangat kuat, namun rusak parah dalam perang terakhir. Sekarang roh senjata masih tertidur. Sekarang hanya tempat harta karun yang bisa digunakan untuk mempercepat budidaya. Kata Kepala Biara Zikong. Perang terakhir. Kepala Biara Zikong, apakah kamu berbicara tentang pertempuran puncak ketika tubuh dewa dan iblis bangkit di generasi sebelumnya? Zikong mengangguk dan berkata, itu benar. Dalam pertempuran itu, kecuali menara Xuan Binghan di Tanah Dingin Utara dan kun jahat skala darah di Tanah Angin Barat, 4 senjata dunia lainnya semuanya terlibat dalam perang itu. Parah kerusakan. Dan dibandingkan dengan generasi dewa dan iblis sebelumnya, generasi ini jauh lebih lemah. Ketika Xuan Wu mendengar ini, alisnya yang seputih salju berkerut menjadi garis putih. Bukankah perkataan Zikong hanyalah tamparan di wajah lamanya? Benar, saya harus mengasingkan diri sepanjang waktu agar dapat berintegrasi sepenuhnya dengan tubuh ini. Pohon Bodhi kuno seharusnya masih berada di Gunung Bodhi, bukan? Pohon spiritual langit dan bumi itu memiliki efek ajaib pada penggabungan tubuh saya. Petik 2. Kata Zikong dan berjalan keluar. Tapi Xuan Wu berdiri di depannya dan berkata, ini, itu, pohon Bodhi kuno. Melihat tatapan mata pihak lain yang mengelak, Zikong merasakan firasat buruk di hatinya. Bukankah seharusnya kamu, di ujung paling barat daya tanah Donglai, sesosok muncul dari aliran ruang angkasa yang bergejolak. Tidak hanya pakaian di sekujur tubuhnya yang dipotong-potong, tetapi tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Dan orang ini tidak lain adalah Lu Yun. Dia berbaring di tanah, terengah-engah, dan mengeluh, sebelum kamu terbiasa mengendalikan kekuatan ruang, kamu harus menggunakan benda ini dengan hemat. Ini dapat dengan mudah mengorbankan nyawamu. Setelah dia menaklukkan pagoda Prajna, dia berpikir bahwa di luar ruang pagoda Prajna pasti ada kuil Sunpu. Keluar seperti ini tidak ada bedanya dengan menjerumuskan dirinya ke dalam jebakan. Jadi Lu Yun langsung mengobrak-abrik ruang dan melakukan teleportasi luar angkasa. Masuk akal jika dengan pengalaman terakhir kali ini seharusnya jauh lebih baik. Faktanya memang demikian. Meski prosesnya masih metode transmisi ala mesin cuci drum, setidaknya sudah berubah dari bit rate asli penuh menjadi bit rate rendah. Tapi ketika Lu Yun keluar dari terowongan luar angkasa, dia tercengang. Dia mengalami turbulensi luar angkasa lagi. Untungnya, dengan bimbingan RH, Lu Yun sekali lagi terhindar dari bahaya. Saudaraku, ada kabar buruk dan kabar baik. Yang mana yang ingin kamu dengar pertama kali? Suara RH muncul di benaknya. Kakakmu, aku tidak ingin mendengarnya. Kakakmu ingin istirahat sekarang. Lu Yun tersentak. Ini masalah hidup dan mati. Saudaraku, kamu harus berpikir hati-hati. Kabar baiknya apa? Lu Yun bertanya. Kamu tidak berada di bagian utara tanah Donglai sekarang. Kalimat ini langsung membuat Lu Yun gugup. Dia tanpa sadar duduk, melihat sekeliling, dan berkata dengan ragu-ragu,
kabar buruknya bukankah aku sekarang berada di selatan Donglai, kan? Hei, kakak, kamu telah membuat beberapa kemajuan. Kamu telah belajar bagaimana menjawab pertanyaan. Lu Yun membentuk segel ke dalam ruang pagoda Prajna tanpa ragu-ragu. Dia lebih suka melalui roller teleportasi hidup dan mati yang tidak pasti lagi daripada menghadapi sekelompok biarawati yang mirip serigala itu. Tepat ketika Lu Yun merasa tertekan, dia tiba-tiba melihat pagoda Prajna, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dengan pemikiran di benaknya, Lu Yun memasuki pagoda Prajna. Cahaya perak di tangannya berkedip-kedip, tapi menghilang dalam sekejap mata. Kemudian lapisan pagoda Prajna ini dipenuhi dengan kekuatan ruang. Lu Yun mengusap hidungnya, tersenyum puas, duduk bersila, dan mulai memahami misteri kekuatan ruang. Kerajaan Dingin Utara di negeri Dingin Utara. Beide sedang mengagumi patung es indah di hadapannya di istananya. Di dalam patung es tersebut, ada seorang wanita muda telanjang. Beide melihat ke atas dan ke bawah tubuh tanpa celah itu dengan mata berapi-api, namun tiba-tiba wajahnya berubah dingin. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Tidak sempurna. Dia tidak sempurna lagi. Saat dia mengatakan ini, dia menamparkan patung es itu dengan telapak tangannya. Segera, seluruh patung es dan gadis-gadis muda di dalamnya berubah menjadi bubuk es dan melayang di udara. Bayangan putih muncul di depan Beide. Beide, tenang. Beide berkata dengan amarah yang masih terlihat di wajahnya, kota mana yang mengirim orang suci ini kepadaku? Menurutku dia tidak perlu ada lagi. Ayo hancurkan dia. Hanya karena luka kecil, seluruh penduduk kota harus dikuburkan bersamanya. Bai Ye bergidik saat mendengar kata-kata dingin dan menggigit ini, ya. Saya akan melakukannya sekarang. Tunggu sebentar, bagaimana perkembangan di West Winland? Beide bertanya dengan wajah dingin. Jelas masih merenung atas kejadian barusan. Kami telah mencoba yang terbaik untuk menangkap Long Dapao dan yang lainnya, tapi setiap kali kami mendekat, mereka melarikan diri. Sampah. Banyak sampah. Kirimkan aku lebih banyak orang. Kirimkan aku lebih banyak orang. Long Dapao dan yang lainnya adalah alat tawar-menawar yang penting bagi kita untuk memeras Lu Yun agar muncul. Kita harus melakukan ini dengan cepat. Apakah kamu mengerti? Beide berkata dengan tegas. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Aku akan melakukannya sekarang. Setelah mengatakan itu, Bai Ye langsung menghilang dari tempatnya. Beide memandangi terak es di tanah, dan sosoknya berubah menjadi angin dingin dan menghilang ke dalam istana. Ketika dia muncul kembali, dia sampai di sebuah gedung bertingkat tinggi yang didekorasi dengan mewah dan mewah. Di atas plakat yang terbuat dari kristal es, terukir 3 kata dengan anggun, Gedung Tiandi. Saat itu turun salju lebat, dan cuaca lebih dari 30 derajat di bawah nol. Pelayan yang menyambut tamu di depan pintu masih mengenakan congsam berwarna putih keperakan dengan belahan tinggi. Kulitnya sudah lama menjadi pucat dan tidak berdarah, namun wajahnya masih penuh senyuman. Beide mengangkat pipi seorang pelayan dengan tangannya, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata, aku akan pergi nanti. Karena itu, dia langsung masuk. Ketika pelayan itu mendengar ini, tubuhnya gemetar, senyuman ikonik di wajahnya membeku, dan matanya dipenuhi ketakutan. Sementara pelayan lainnya selamat dari bencana, dia memandang dengan penuh simpati pada rekannya yang akan terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Di negeri Beihan, semua orang tahu bahwa tidak ada wanita yang dipilih Beide yang bisa bertahan lebih dari 3 hari. Di aula, seorang wanita melihat bahwa pengunjungnya adalah Beide dan bergegas maju untuk menjamunya dengan hangat. Beide, angin macam apa? Angin itu meniupmu ke sini. Beide menatap wanita itu, menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, dan berjalan lurus ke depan. Seolah ini rumahnya sendiri, tenang dan tenteram. Jelas ini bukan pertama kalinya Beide datang ke sini, dan dia masuk ke sebuah ruangan dengan mudah. Ruangannya tidak besar, tapi dekorasinya sangat mewah, dengan cermin setinggi langit-langit di tengahnya. Sebelum Beide sempat bergerak, cermin di depannya bersinar dengan cahaya putih, dan sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari cermin. Kok kamu punya waktu untuk datang ke tempatku? Kata sosok ini dengan malas sambil berbaring di tempat tidur. Tampan seperti awan dan sedingin batu giok, sosok ini tergambar jelas pada sosok ini. Apalagi dia jelas-jelas laki-laki, tapi suara yang dia keluarkan lebih indah dari banyak wanita. Mari kita lihat bagaimana kabarmu, Banci, dengan urusanmu. Jangan terlihat seperti Banci, dan lakukan pekerjaanmu seperti Banci. Beide berkata dengan ekspresi tidak ramah. Aku sudah memiliki beberapa petunjuk di sini. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan Kaisar Yao. Saat dia mengatakan itu, sosok itu dengan lembut meniupkan angin harum dan melayang menuju Beide. Nantong, jangan mempermalukan dirimu di hadapanku dengan keahlianmu yang mencolok. Mata Beide menyipit, dan wangi angin yang bertiup berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Ya ampun, ini hanya untuk bersenang-senang. Nantong berkata sambil terkekeh, bagaimana kemajuannya di sana? Orang tua Deng Tuzi itu tidak mudah untuk dihadapi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan?
Tidak perlu. Sebelum Nantong menyelesaikan kata-katanya, Beidi menyela, tidak hemat biaya untuk mengungkap kartu asmu pada semut-semut itu. Di pagoda Prajna, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, matanya dipenuhi cahaya perak. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, ruang di sekitarnya bergetar. Saat ini, Lu Yun menjadi lebih mahir dalam memahami dan menggunakan kekuatan ruang. Pagoda Prajna ini benar-benar sebuah harta karun. Lu Yun menghela nafas, baru sebulan. Pencapaianku di luar angkasa sangat dekat dengan api, dan tidak akan lama lagi aku bisa memahami alam luar angkasa. Sambil berpikir, Lu Yun telah meninggalkan ruang pagoda Prajna dan datang ke selatan tanah Donglai. Meski tidak sespektakuler dulu, jika dilihat, sepertinya ada ribuan biarawati. Melihat Lu Yun muncul, semua orang tampak gila. Dia muncul. Dia akhirnya muncul. Aku baru saja berkata, dia pasti ada di sini, dan penantian kita selama sebulan tidak sia-sia. Mereka yang tidak percaya dan menyerah di tengah-tengah mungkin merasa menyesal sekarang. Haha. Ayo kita lanjutkan dan tangkap dia. Dengan pelajaran yang didapat terakhir kali ini kita bahkan telah memblokir ruangnya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Titik 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 titik. Semua biarawati tampak gila dan bergegas menuju Lu Yun. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi kali ini. Makan senjata ajaibku, penggemar yang tergila-gila. Dan aku, cinta lebih baik dari Jin Jianyu dan tali merah. Bagaimana kamu bisa merindukanku? Dengarkan kata-katamu dan ikuti saranmu. Terserah saya apakah Anda bisa mengolah sampah ini. Patuh dan patuh. Titik 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 titik. Mendengarkan nama-nama norak ini, Lu Yun menjadi semakin yakin bahwa para biarawati ini berkecimpung dalam bisnis produk dewasa. Betapa buruknya nama-nama ini. Tapi karena dia berani mengungkapkannya secara terang-terangan, dia pasti punya kepercayaan diri. Menyegel ruangnya, benarkah? Mata Lu Yun bersinar dengan cahaya perak, dan dia meraih kekosongan ke depan. Hanya mendengar bunyi klik, ruang itu hancur dan menyebabkan semburan osilasi ruang, seperti riak gelombang yang menyebar. Apa? Bagaimana mungkin? Ini baru beberapa hari, kenapa kamu menjadi begitu mahir dalam kekuatan luar angkasa? Tidak mungkin. Ini, tidak mungkin. Ketika para biarawati melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat familiar dengan kemampuan kontrol luar angkasa Lu Yun. Ibarat kucing berkaki tiga, tidak populer. Hanya dalam 1 bulan, dia telah mencapai tingkat yang sulit dicapai orang lain seumur hidup. Apakah kamu terkejut? Tidak percaya, Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, disitulah akhirnya. Aku nyatakan sekarang, kamu dikelilingi olehku sendirian. Lu Yun mengangkat tangannya ke udara dan bertabrakan dengan keras. Retakan ruang dengan cepat meluas ke depan, langsung menuju ke arah para biarawati dengan kekuatan penghancur yang mencekik segalanya. Kemanapun dia lewat, langit berlumuran darah, dan kekuatannya seperti bambu patah. Itu membuat para biarawati merasa ketakutan. Ini belum berakhir. Api aneh muncul dari tangan Lu Yun yang terkepal, dan langsung menyebar ke sekitar celah di seluruh ruangan, meledak dari waktu ke waktu. Puing-puing luar angkasa bercampur dengan api aneh menyembur keluar, dan Anda akan mati jika menyentuhnya. Entah dicekik oleh kekuatan penghancur yang mengerikan di puing-puing luar angkasa, atau dibakar menjadi abu oleh kobaran api alien yang dahsyat. Tiba-tiba, ratapan memenuhi tanah, dan darah berceceran dan mewarnai bumi menjadi merah. Hal ini tidak diragukan lagi memperburuk ketakutan batin biarawati itu. Semuanya, harap diam, Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, jika tidak, mati. Para biarawati yang sempat terpencar sesaat itu bagaikan lukisan cat minyak statis, berdiri di tempat atau terhenti di udara. Tidak ada yang berani bergerak. Ini adalah ketakutan yang dibawa Lu Yun kepada para biarawati ini dalam waktu kurang dari 1 menit, ketakutan yang sangat mendalam. Siapa yang paling berpengetahuan di antara kalian? Lu Yun berkata dengan puas sambil memandangi para biarawati yang tidak berani bergerak, seperti patung kayu. Tentu saja dia pembicara yang bijak. Siapa yang tidak tahu bahwa dia mengetahui segalanya? Tidak ada apapun di Donglai yang tidak dia ketahui. Sebuah suara datang dari depan kanan Lu Yun. Kali ini, seorang wanita menawan menjawab dengan lantang, kalian kentut. Kapan aku menjadi gosip? Kalian hanya iri dengan kecantikanku. Tapi jelas sekali bahwa kata-katanya sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan meyakinkan sama sekali. Dan itu dengan cepat diredam oleh sekelompok suara. Benar, benar, Master Xian pasti mampu memahami astronomi dan geografi. Benar, Guru Xian bahkan mengetahui hal-hal sepele seperti berapa banyak wajah yang dimiliki murid luar di biara lain. Titik 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 titik. Lu Yun memandang Guru Xian, yang masih membela diri. Dia tampak seperti tipe orang yang bergosip sepanjang hari di komunitas, dan dia jelas seorang ceranker. Meskipun kekuatan lawan tidak lemah, dan kekuatan alam Tai Tianxian sempurna, itu masih belum cukup di depan Lu Yun. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia menarik istrinya Xian tepat di depannya seperti seekor ayam kecil. Di bawah tatapan ngeri dari pihak lain, Lu Yun membuka ruang di depannya dan langsung melemparkannya ke dalam.
Melihat biarawati lainnya semua menelan ludahnya. Pada saat ini, saya berharap saya tidak bertahan dengan sikap mencobanya. Jika tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku tidak ingin mati. Tinggalkan saja cincin penyimpanan dan keluar. Suara Luyun meledak di telinga para biarawati ini. Para biarawati, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi besar, melepas cincin penyimpanan di tangan mereka dan membuangnya dari Luyun tanpa ragu-ragu. Melihat gerakan cepat ini, Luyun tiba-tiba memblokir kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia juga ingin memberikan teguran untuk tidak mempermainkan atau menyembunyikan sesuatu, namun melihat penampilan positifnya, jelas hal itu tidak perlu. Dan para biarawati ini sudah lama ketakutan, bagaimana mereka masih berpikir untuk bersembunyi. Luyun adalah mimpi buruk bagi mereka dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka hilangkan seumur hidup. Dalam sekejap mata, Luyun telah mendapatkan sekantong besar cincin penyimpanan, dan bahkan tidak ada setengah biarawati pun yang terlihat di depannya. Dan Luyun juga menghilang dari tempatnya sambil menjepit jarinya dan melafalkan mantra dengan puas. Muncul di ruang pagoda Prajna. Pada saat ini, pembicara yang bijak gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Luyun muncul, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Tuan kecil, saya, Zian, terpesona oleh penampilan Anda yang tiada taraf pada awalnya. Mohon maafkan saya kali ini. Ketika dia mengatakan ini, dia bahkan dengan sengaja menurunkan syal di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan hamparan salju putih yang luas ke mata Luyun. Apalagi Luyun yang sedang melihat ke bawah bisa dikatakan memiliki posisi observasi terbaik. Tapi siapa Luyun? Dia tidak tertarik pada MILF seperti itu. Jangan lakukan ini padaku. Izinkan aku bertanya, apakah kamu tahu cara untuk meninggalkan tanah Donglai ini? Luyun berkata dengan tegas. Sekarang pagoda Prajna telah diperoleh, dan pohon bodi kuno telah dicabut oleh keledai botak, tidak ada yang bisa dilewatkan oleh Luyun di negeri Donglai ini. Adapun Chaos Bloodworm yang tertidur, hanya masalah waktu sebelum RH menyelesaikannya. RH, yang telah menyerap lebih dari selusin relik, kekuatannya sudah jauh dari sama, dan sekarang dia telah mencari sebagian besar jiwanya. Meskipun saya sedikit kurang beruntung dan tidak menemukan Chaos Bloodworm yang tertidur, saya hampir sampai. Oleh karena itu, ancaman yang ditimbulkan oleh Chaos Bloodworm dapat diabaikan. Saya mendengar rumor bahwa seseorang dapat meninggalkan tanah Donglai. Guru Zian berkata dengan hati-hati, pernahkah Anda mendengarnya, Tuan Beku Baolou? Menara harta karun Beku. Apa itu? Apakah itu juga senjata pembatas? Luyun berkata dengan ragu. Tidak, dua suara berkata serempak. Salah satunya adalah RH dalam pikirannya, dan yang lainnya adalah Master Zian di depannya. Saudaraku, ingat, di alam atas, hanya ada 6 artefak alam. Dan hanya ada satu di Donglai, dan itu adalah pagoda Prajna di tanganmu. Tuan kecil, meskipun menara harta karun Beku juga sangat luar biasa, ia belum mencapai kategori senjata pembatas. Paling-paling, itu dapat dianggap sebagai senjata pembatas semu. Master Zian berkata, dan alasannya saya katakan menara harta karun Beku ini adalah kami dapat meninggalkan daerah Donglai karena tempat di mana paviliun Beku dibangun dulunya adalah susunan teleportasi yang tersisa dari zaman kuno. Susunan teleportasi sisa dari zaman kuno. Apakah yang itu masih bisa digunakan? Luyun mengangkat alisnya dan berkata. Ini, saya tidak tahu tentang ini. Tuan Zian berkata dengan suara rendah. Meski kedengarannya tidak bisa diandalkan, sekarang saya hanya bisa pergi dan melihat-lihat. Lagi pula, tidak ada cara lain yang lebih baik. Yah, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Haruskah aku dibebaskan? Sudut mulut Luyun sedikit terangkat, dan hati Tuan Zian menjadi mati rasa. Mau tak mau aku berpikir dalam hatiku, aku tidak akan mendapatkan pria cantik di depanku dengan cara lain. Tapi bagaimanapun juga, pembicara yang bijak terlalu banyak berpikir, Luyun memberinya banyak cincin penyimpanan, meninggalkan beberapa patah kata dan pergi. Bukankah kamu orang yang tahu segalanya? Tandai dengan jelas botol, toples, benang merah, bola kayu, del dengan nama dan kegunaannya. Luyun melihat sekilas peta di tangannya dan mengukur jarak di peta. 3 teleportasi jarak pendek seharusnya cukup untuk sampai ke sana. Saat dia berbicara, dia membuka ruang di depannya dan masuk. Sekarang Luyun memiliki kendali atas kekuatan ruang, dia dapat langsung beralih dari senjata ke senjata. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengucapkan selamat tinggal pada metode transmisi seperti mesin cuci drum, dan bahkan mencakup beberapa tingkatan, langsung menerimanya terlebih dahulu, perawatan kelas. Pada saat ini, di atas hutan purba di Tanah Donglai, sekelompok biksu terkemuka melarikan diri dengan gila-gilaan. Wu Yang diikuti oleh sekelompok biarawati. Kalian sekelompok keledai botak, kenapa tidak cepat tangkap kami? Kepala biara keledai botakmu telah mengangkat tangannya dan menyerah. Mengapa kamu masih dengan keras kepala melawan? Saat ini, Wu Neng, yang paling gemuk, sedang berlari di depan. Tiba-tiba Wu Neng berhenti karena sekelompok biarawati juga muncul di hadapannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Wu Neng.
Wu Neng menyeka keringat di kepalanya dengan jubah usangnya dan tersentak, bagaimana aku tahu? Sudah lebih dari setengah bulan sejak sinyal dikirim, mengapa kepala biara Xuan Wu belum datang untuk menyelamatkan kita? Keluh seorang biksu senior. Lari, dasar brengsek tua botak, kenapa kamu tidak lari saja? Kamu sungguh berani. Kamu berani datang ke wilayah kami. Aku harus mengebiri kalian semua hari ini. Wu Neng memandang para biarawati di sekitar mereka, yang jumlahnya 10 hingga 20 kali lebih banyak dari mereka, dan rasa putus asa melonjak ke dalam hatinya. Hanya perbedaan angka absolut ini yang membuatnya tidak bisa memikirkan perlawanan. Apakah saya akan menjadi seorang Kasim hari ini? Apa yang harus saya lakukan dengan kartu keanggotaan milenium yang baru saya dapatkan dari kuil Xiaoyao? Tepat ketika Wu Neng masih memikirkan tentang kartu keanggotaannya, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Wu Neng dan lainnya yang langsung putus asa, kembali memiliki harapan di mata mereka. Yang ada di sini adalah kepala biara tua Xuan Wu. Kepala biara tua Xuan Wu. Akhirnya dia datang untuk menyelamatkanku. Semua biksu terkemuka seperti siswa sekolah dasar, menangis dengan sedihnya. Penderitaan yang mereka derita bulan ini membutuhkan waktu seumur hidup untuk disembuhkan. Saya tidak ingat berapa kali saya berada dalam bahaya, dan saya hampir berpisah dengan saudara laki-laki kedua saya berkali-kali. Dan ketakutan bahwa dimanapun Anda bersembunyi, Anda akan ditemukan. Kamu penyihir tua, tunggu sampai mati. Kepala biara tua Xuan Wu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dapat dikatakan bahwa para biksu terkemuka di kuil Zunbo telah menggunakan kekuatan anjing dan manusia secara maksimal. Para biarawati juga berhenti. Bagaimanapun, meskipun jumlahnya banyak, para biarawati dengan level tertinggi hanya setengah langkah di atas alam peri emas. Jika benar-benar Xuan Wu yang mengetahuinya secara pribadi, maka posisi pemburu dan mangsa akan terbalik sepenuhnya. Tekanan seperti ini sontak membuat banyak biarawati ingin berhenti, bahkan ada pula yang melarikan diri. Tetapi ketika orang-orang dari celah ruang dan waktu keluar, semua orang yang hadir tercengang. Wu Neng dan yang lainnya tercengang, para biarawati juga tercengang, dan orang-orang yang keluar dari celah ruang dan waktu juga tercengang. Orang yang muncul dari celah ruang dan waktu tidak lain adalah Lu Yun, yang bersiap untuk melompat 3 kali dan telah melakukan 1 lompatan. Melihat Wu Neng dan yang lainnya tampak malu, Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Hei. Kenapa kamu tidak seperti ini selama beberapa hari?" Semua pejabat senior dari kuil Zunbo. Biarawan, petik 2, kata biksu terkemuka secara khusus diperpanjang dan diperparah, betapa penuh kebencian. Ini adalah tindakan pembunuhan yang memilukan. Api harapan yang baru saja menyala di mata Wu Neng dan yang lainnya menghilang, dan yang tersulut kembali adalah api amarah yang berkobar. Lu Yun adalah pelaku atas apa yang terjadi pada mereka, dan dia masih melontarkan komentar sinis. Aku sangat membenci mereka hingga mereka mengertakkan gigi begitu keras. Jika pandangan bisa membunuh, Lu Yun pasti sudah dipotong-potong oleh Wu Neng sekarang. Kekhawatiran di mata para biarawati hilang, dan yang terjadi selanjutnya adalah badai antusiasme. Sulit sekali mencari tempat setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha keras untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka membunuh keledai tua botak akan membuahkan hasil yang tidak terduga. Para idiot yang masih menunggu di perbatasan. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira bahwa bocah cantik ini akan melemparkan dirinya ke pelukan kita. Cepat kebiri keledai botak itu. Kita bisa menangani bocah cantik ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ikuti saja rencana yang kita diskusikan sebelumnya. Sekarang Pak Tua Sangwo sedang bersenang-senang dengan keledai tua botak itu. Kebetulan tidak ada yang ikut campur. Wu Neng dan yang lainnya juga memandang Lu Yun dengan mata merah saat ini. Adik laki-laki, itu semua karena pencuri inilah kita berada dalam situasi ini. Bahkan jika kita mati hari ini, kita akan menyeretnya untuk dikuburkan bersamanya. Keluar dari sini, biarawati dan biksu itu telah bersatu berkat bantuan yang tidak disengaja dari Lu Yun. Hanya saja yang satu ingin Lu Yun mati, dan yang lain menginginkan tubuh Lu Yun.